kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan daerah bahwa setelah kami melakukan coaching klinik, pendekatan kepada Kepala BKPSDM Bapak Ibu, juga Kepala Dinas Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah formasi. Itu semua berkat dukungan Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN 3K guru ini, yang semula hanya 17% Bapak Ibu. Dan setelah rakor, beberapa kali kami mengadakan rakor teknis, rakor bersama dengan para pimpinan daerah, pejabat yang menangani guru ini, maka ada peningkatan sebanyak menjadi 319.000 atau 143%. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu Kepala Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menempatkan guru itu sesuai dengan mendapatkan status dan penghasilan yang layak pada guru-guru di wilayah Bapak Ibu dapat terpenuhi. Namun masih ada PR Bapak Ibu untuk tahun depan. Jadi ada 781 kebutuhan dan baru ada 41% usulan dari Bapak Ibu. Jadi kita masih ada PR tahun depan, sisanya sebanyak 59%. Jika kita bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah PR guru non ASN di Kabupaten Bapak Ibu semua dapat terselesaikan. Bapak Ibu, kami akan laporkan bagaimana pelaksanaan seleksi ASN P3K guru yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi di slide berikutnya kami sampaikan bahwa Permen Pan RB nomor 20 tahun 2020 adalah menjadi rujukan atau acuan pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini, yang mana ada 3 mekanisme Bapak Ibu yang nanti kami akan lakukan dalam waktu dekat ini, bulan depan. Itu adalah mekanisme 1, yaitu penyelesaian guru lulus passing grade. Saya yakin Bapak Ibu pimpinan daerah juga sudah mendapatkan audiensi, bahkan demo dari para guru lulus PG ini untuk segera mendapatkan penempatan. Insya Allah kami akan segera lakukan di waktu dekat ini. Lalu setelah masih ada formasi, kita punya 319 formasi. Jika masih ada sisanya, akan dilaksanakan di mekanisme kedua, yaitu menggunakan penilaian kesesuaian atau menggunakan observasi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Penilaian kesesuaian itu menggunakan instrumen-instrumen penilaian kesesuaian yang diturunkan dari kompetensi dan kinerja guru. Lalu jika masih tersisa formasi, baru kita akan menggunakan mekanisme yang ketiga, yaitu seleksi tes. Selanjutnya sedikit menginformasikan mekanisme penempatan guru lulus passing grade itu kita sudah mengembangkan sistem bersama teman-teman Pansanas, bahwa guru-guru yang lulus PG itu sudah dapat teridentifikasi dia akan ditempatkan di mana. Kemudian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa harapannya sesuai dengan harapan Pak Menteri juga dan Menteri Mendikbud juga, bahwa guru-guru itu akan ditempatkan di sekolahnya, tidak tergeser di sekolah lain. Oleh karena itu, maksudnya itu di daerahnya ya, jadi prioritas pertama ditempatkan di sekolahnya. Jika memang tidak tersedia formasi, baru akan ditempatkan di sekolah lain yang masih di dalam daerah kewenangan Bapak Ibu. Namun pekerjaan rumah kita masih ada Bapak Ibu. Dari 193 formasi guru lulus passing grade tadi, masih tersisa 60 ribuan guru yang belum bisa diangkat di tahun ini. Jadi kita pernah berjanji tahun lalu bahwa guru-guru itu akan mendapatkan penempatan tahun ini. Namun karena berbagai sebab, ini ada kami identifikasi 2 sebab. Yang pertama, Pemda memang tidak mengajukan formasi. Kami sampaikan bahwa baru 41%. Sebab yang kedua, memang ada oversupply, ada kelebihan guru di mapel-mapel tertentu. Mungkin kelebihan guru bisa disimulasikan di slide berikutnya. Ini mungkin slide berikutnya, silahkan. Jadi ini ada contoh kelebihan guru ini yang kami akan bersurat kepada Bapak Ibu Kepala Daerah. Slide berikutnya, Mas. Ya, ini ada contoh, misalnya Sumatera Barat. Sumatera Barat ini karena kabupaten ya. Kabupaten Bima saja deh, Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat, di SMA Negeri 3 Sape ada guru biologi, guru kelas di Kota Bima, di SD Negeri 6 Kodo Kota Bima. Guru kelas di SD tersebut kebutuhannya hanya 6 Bapak Ibu.
hanya 6. Sudah ada ASN 2, berarti sebenarnya kurangnya 4 saja. Namun Bapak Ibu, di sana ada 21 non ASN guru kelas gitu ya. Jadi ada kelebihan 19. Mungkin Bapak Bupati, Wali Kota Bima, atau di sini yang di bawahnya Kabupaten Bima, itu di SMA negeri juga ada kelebihan 15. Dan ini banyak sekali kasus semacam ini. Jadi ada 200-an ribu lebih guru-guru yang numpuk di satu sekolah. Kami sudah pernah bertanya nih Pak Menteri, kira-kira sebabnya apa kok ada guru yang numpuk? Rupanya biasanya tadi yang Pak Menteri sampaikan, ada ponakan, ada saudara, ada titipan dari dewan dan sebagainya, ada istri tentara dan sebagainya yang numpuk di situ, sehingga ada kelebihan-kelebihan guru yang jumlahnya mencapai 220 ribu. Namun kami sudah berdiskusi dengan Panselnas bahwa sebenarnya itu bisa sedikit dikurangi 60 ribu itu jika guru yang seharusnya lolos passing grade, dia masuk prioritas 1, dia boleh mendaftar, sistem sudah mengakomodir demikian, mendaftar untuk guru mata pelajaran yang satu rumpun dia, yang linear dengan dia. Misalnya dia dulu mendaftar IPA, SMP, lalu tahun ini dia sebenarnya bisa mengajar di guru kelas. Nah, dengan skema seperti itu baru bisa mengurangi 12.000 dari 60.000. Jadi nanti jangan kaget Bapak Ibu, tahun ini pasti banyak guru lulus passing grade di daerah Bapak Ibu yang akan minta melapor ke daerah Bapak Ibu, kok kenapa saya belum diangkat tahun ini. Karena memang ada jurusan-jurusan yang jenuh Pak Menteri. Misalnya guru kelas itu meskipun sudah dicari satu kabupaten itu, tetap saja ada guru kelas yang tidak bisa ditempatkan karena oversupply. Ini kira-kira isu yang akan kita hadapi setelah seleksi ASN P3K ini berlanjut. Jadi masih ada sekitar 38.000 guru lulus PG di seluruh Indonesia yang belum mendapatkan penempatan. Lalu slide berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa dan berapa jumlah guru di seluruh Indonesia di wilayah Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu memohon atau meminta datanya, kami siap. Saat ini kami siap, data Excel-nya 220.000 itu ada di mana saja. Jadi ada 220.000 yang numpuk-numpuk tadi yang perlu diredistribusi ke Bapak Ibu. Jika ini dilakukan Bapak Ibu sekarang, insya Allah seleksi akan berjalan aman. Jika tidak dilakukan, guru itu akan kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Karena formasi-formasi kosong sudah diisi oleh 368.000 guru yang memenuhi beban kerja. Jadi kami sangat berharap 220 itu bisa dipindahkan ke sekolah lain di wilayah Bapak Ibu. Kami ada datanya, sekolah-sekolah mana yang masih kosong, sementara ada sekolah-sekolah mana yang menumpuk gurunya. Dan ini mekanisme kedua, jadi penilaian kesesuaian. Satu hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Ibu Bupati bahwa dan juga Pak Menteri, bahwa penilaian kesesuaian ini menggunakan instrumen yang kita kembangkan dan sudah diuji secara valid, secara keilmuan. Jadi valid secara keilmuan, yaitu melihat kinerja dan kompetensi Bapak Ibu guru melalui pengamatan dan portofolio mereka. Pengamatan dan portofolio ini akan dilihat oleh 3 pihak, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Jika sudah menemukan hasil finalnya, keputusan terakhir tetap ada pada BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk memberikan bobot di antara guru-guru ini mana yang background check-nya dia baik. Ada satu lagi informasi yang ingin saya sampaikan. Walaupun mekanisme 2 ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kami sudah menyiapkan bersama Panselnas, sudah menyiapkan sistemnya, namun sebanyak 154.000 atau 41% dari formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme ini. Jadi masih ada sisa lagi Bapak Ibu yang menjadi PR kita bersama. Dan slide terakhir Bapak Ibu, bahwa segala yang sudah kita rencanakan bersama, apa yang tadi kami paparkan itu sudah merupakan diskusi mendalam dan mendapatkan masukan dari Panselnas. Kami sangat berharap yang tadi disampaikan Pak Bima juga,
memastikan pemerintah daerah memastikan kesesuaian data yang diisi di dalam data pokok pendidikan telah sesuai dengan data di sekolah. Kami mendapati kasus setelah itu banyak sekali demo dari sekolah-sekolah atau keberatan dari sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pimpinan daerah, kami harapkan melakukan penataan, distribusi dan redistribusi baik guru ASN dan non ASN yang berlebihan dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Baik. Dan yang ketiga, ketersediaan usulan formasi untuk seleksi ASN khususnya P3K guru diharapkan sesuai dengan kebutuhan.